Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari pelayanan saya, His Partner Ministry. Tidak terasa sudah 4 tahun pelayanan ini berjalan. Dari tanggal 4 Januari 2021 saya memulai pelayanan ini dan terus punya kerinduan berbagi firman, berbagi berkat kepada Bapak Ibu sekalian. Doakan supaya bisa terus jadi berkat bagi banyak orang. Silakan subscribe channel ini, sharingkan ke orang lain, dan jadi berkat bagi semua orang. Saudara, memasuki tahun 2025 ini kita sudah merenungkan 2 janji Tuhan. Saudara, urutan 1 dan 2 itu bukan urutan siapa duluan, bukan, tetapi bicara mengenai begitu banyaknya anugerah Tuhan, dan saya mengajak kita merenungkan satu demi satu. Yang pertama adalah damai sejahtera, yang kedua adalah kasih setia Tuhan. Mari kita jalankan panggilan kita tahun ini dengan penuh pencerahan diri kepada Tuhan dan menerima janji-janji Tuhan. Yang ketiga, hari ini kita akan merenungkan janji Tuhan adalah tentang Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Saya bacakan dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebuah ayat favorit, tapi juga banyak yang disalah mengerti. Mari kita memulai dengan terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat segala pemeliharaan Tuhan kepada hidup kami sampai pada hari ini. Berkatilah waktu perenungan firman Tuhan, merenungkan tentang janji Tuhan, agar setiap kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Demi Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, kalau berbicara mengenai ayat ini, saudara, saya mengajak kita melihat ada faktor 5P yang akan kita renungkan bersama-sama. Dalam bahasa Inggris, P yang pertama adalah provider. Di situ dituliskan adalah Allahku. Allahku, bukan dituliskan Allah kita atau Allahmu. Saudara, satu hal yang menarik adalah ada relasi personal antara Allah dengan kita. Sehingga waktu Rasul Paulus menulis surat ini, dia berkata bahwa Allahku, ada relasi personal. Berarti kita kenal siapa Allah kita, Allah kenal siapa kita. Ada relasi seperti itu. Dia peduli kepada kita dan dia akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Siapa Allah yang seperti itu, saudara? Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, Allah yang tidak jauh dari kita, Allah yang dekat dengan kita. Waktu Rasul Paulus menulis, dia berani menuliskan Allahku. Dia punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dia punya pengetahuan tentang siapa Allah. Dan dia berkata, Allahku. Providernya adalah Allahku. Yang menyediakan adalah Allahku. Yang kedua adalah P, yang kedua adalah promise. The promise. Apa janji di sini? Shall supply, akan memenuhi. Saudara, di sini berbicara mengenai karena Allah kita adalah Allah yang berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita. Maka sebetulnya kita tidak perlu khawatir akan hari esok kita, betul? Allah dalam Yesus Kristus sudah memenuhi kebutuhan terbesar kita, yaitu rekonsiliasi dengan Allah Bapa. Roma 8 ayat 31-32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini sebuah janji yang sangat besar. Dia akan memenuhi. Ini janjinya, akan memenuhi. Yang ketiga, P-nya ada the provision. Ini kalau di Indonesia kan itu perbekalan atau persediaan. Dikatakan di situ adalah all your need, segala keperluanmu. Wah, luar biasa, saudara. Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan hanya keperluan secara fisik saja, secara emosional iya, secara spiritual, secara mental. Allah memenuhi segala keperluanmu. All your need. Disinilah orang Kristen harus peka dan bergumul membedakan antara apa yang menjadi kebutuhan kita dan keinginan kita, bukan? Apa yang menjadi need kita, apa yang menjadi want-nya kita. Kalau kita pergi ke sebuah pusat perbelanjaan, saudara, kalau kita masuk ke situ, banyak mana yang akan kita lihat, yang akan kita beli at the end? Apakah barang-barang yang kita butuh, yang kita need, atau hanya yang kita want? Maka begitu banyak sekali hal-hal yang setelah kita bawa pulang, kita baru sadar kita tidak butuh, kita hanya ingin saja. Lalu kita berdoa, kita percaya kepada firman Tuhan, Dia memenuhi segala keperluanmu, all your need. Allah memenuhi segala keperluanmu. Matius 6 ayat 25-34, Saudara bisa baca sendiri bagian itu, hal kekhawatiran. Silakan lihat di situ. Bagaimana sungguh-sungguh Tuhan berkata segala kebutuhanmu Tuhan akan penuhi. Tidak ada kebutuhan yang terlalu besar yang Dia tidak bisa penuhi, atau kebutuhan yang terlalu kecil yang dianggap remeh, yang dianggap tidak penting. He will provide. Dia akan memenuhi segala kebutuhanmu. Saudaraku, apa kebutuhanmu hari ini? Apa kebutuhanmu hari ini?
Yang keempat, P-nya adalah the purse. Purse ini sebetulnya seperti dompet gitu ya. Seberapa banyak sih ya. Saudara lihat ya, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya begini, according to his riches in glory. Indonesianya dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukannya diterjemahkan dari kekayaannya. Nah, saudara, seperti apa? Saya berikan sebuah contoh. Ada kata ada seorang kaya, milioner. Kemudian dia panggil kita dan dia memberikan sebuah cek ya. Kemudian ditulis di situ 1.000 US dollar. Dia berkata begini, ini my gift to you, pemberianku untuk kamu, 1.000 dolar cek ya. Saudara, di dalam pemahaman itu orang kaya itu memberi sedikit dari kekayaannya yang lebih banyak, bukan? 1.000 dolar ya. Lebih sedikit daripada yang lebih banyak. Dia berkata, ini my gift to you, pemberianku untuk kamu. Beda sekali jika dengan ada seorang kaya, kemudian dia kasih sebuah cek kosong, blank cek, yang dia sudah tanda tangan, dan dia berkata begini, this is my gift to you, whatever you need, I've already signed it. Ini pemberianku untukmu, apapun, berapapun yang kau perlukan, saya sudah tanda tangan. Wow, saudara, ini orang kaya itu memberikan menurut apa? Kekayaan, kemurahannya. Kenapa? Karena kita bisa menuliskan 1.000, 1.000.000, 1 miliar USD, dan seterusnya. Berarti dia punya purse, dompet yang begitu besar dan tidak ada batasannya. Tergantung kemurahannya. Dia sudah menandatangani itu, bukan? Pertanyaan saya begini, saudara. Allah, seberapa kayakah dia? Kalau dikatakan, menurut kekayaan dan kemuliaannya, apakah ada batasnya? Tidak ada batasnya, saudara. Puji Tuhan. Dan yang P yang tadi ada person. Di sini kita melihat ada mediator, yaitu dalam Yesus Kristus. Saya bacakan lagi ayat yang tadi sudah kita baca ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. P yang kelima adalah person. Yesus Kristus sebagai the great mediator, perantara yang agung. Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk dan iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, jika kita di dalam Kristus, maka kita mendapatkan jaminan segala sesuatu supply dari Allah Bapa. Amin. Luar biasa indah sekali. Saudaraku, di akhir renungan ini, saudara, saya mengajak kita pikir-pikir begini. Tahun ini sudah berjalan sekitar 3 minggu. Masih banyak waktu di depan. Akankah seperti apa? Kita tidak tahu. Akankah lebih baik atau lebih buruk? Kita tidak tahu. Apa yang kau minta kepada Tuhan? Tidak usah minta. Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Dan yang luar biasa adalah bukan Allah sembarang Allah yang tidak kita kenal, tapi Allahku. Wah, saudara, ini satu hal yang luar biasa indah. Waktu saya merenungkan bagian ini, saya betul-betul bersyukur luar biasa karena Allahku itu tahu segala keperluanku. Hanya kita dilatih di sini. Sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Sungguh-sungguh bisa membedakan apa yang menjadi kemauan kita, hanya sekedar want, dengan sungguh-sungguh kebutuhan kita. Dan berani pegang teguh janji Tuhan. Ingat, saudara, tidak ada kebutuhan yang terlalu kecil atau terlalu besar yang Tuhan abaikan. Karena semuanya Dia akan penuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, jangan salah tafsir renungan ini. Jangan merasa bahwa, oke, kalau begitu ya Pak, saya minta apa saja. Saudara ingat tadi prinsipnya? Bedakan antara need dengan want. Pada renungan ini, saudara, saya tampilkan sebuah lagu yang saya yakin kita semua sudah tahu ya. Jikalau ini adalah satu acara on-site ya, di ruang ibadah, saya akan ajak kita nyanyi sama-sama. Karena ini acara online atau YouTube, saya akan ajak kita lihat lirik lagu ini, Allahku akan memenuhi keperluanku. Lihat sekali, sangat indah sekali. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kalian. Amin.